Tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN, kemudian siswa dapat menjelaskan faktor pendorong kerjasama negara-negara ASEAN, dan siswa dapat menjelaskan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui materi sebelumnya, kita sudah bahas mengenai karakteristik negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, pada video kali ini kita akan membahas interaksi antar negara-negara ASEAN yang nantinya akan menghasilkan kerjasama antar negara ASEAN dalam berbagai bidang. Mari kita simak materinya. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Seperti kita ketahui bahwa pembentukan ASEAN itu didasarkan untuk tujuan kemajuan suatu negara, baik itu kemajuan ekonomi, sosial budaya, untuk perdamaian, serta stabilitas regional. Nah, kenapa suatu negara itu perlu organisasi atau perlu berhubungan dengan negara-negara lain, membentuk organisasi negara-negara lain untuk memajukan negaranya? Nah, alasannya adalah karena suatu negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kondisi ini nantinya akan menghasilkan yang namanya kerjasama antara negara-negara di kawasan ASEAN. Inilah yang menjadi dasar terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa sih yang dimaksud interaksi antar negara-negara ASEAN? Interaksi antar negara-negara ASEAN adalah hubungan timbal balik antar negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Nah, bagaimana sih wujud kerjasama yang menyebabkan terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN? Kalian bisa lihat gambar berikut. Ini adalah gambar penandatanganan perjanjian perdagangan PT Inka dan pemerintah Filipina, di mana ini adalah wujud kerjasama antara Indonesia dan Filipina. Wujud kerjasamanya, Indonesia di sini mengekspor kereta api. Nah, karena Filipina mengimpor kereta api dari Indonesia, sehingga Filipina dapat memenuhi kebutuhan transportasi di dalam negeri. Nah, jadi ada hubungan timbal baliknya. Kerjasama sendiri itu merupakan upaya menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Ya, di mana Indonesia ketika mengekspor kereta api mendapat keuntungan secara ekonomi. Filipina mengimpor kereta api dari Indonesia dapat keuntungan yaitu memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri. Jadi ada hubungan timbal balik dan ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian ada faktor-faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ya, ada 4. Yang pertama, itu ada perbedaan dan persamaan sumber daya alam. Faktor pendorong perbedaan sumber daya alam ini nantinya akan menciptakan kegiatan ekspor dan impor, seperti wujud kerjasama yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ekspor dan impor kereta api antara Indonesia dan Filipina. Kemudian persamaan sumber daya alam nantinya akan mewujudkan kerjasama, contohnya adalah organisasi OPEC, di mana organisasi ini adalah organisasi negara-negara yang memiliki penghasil minyak bumi. Jadi sumber daya alam yang sama yaitu minyak bumi. Kemudian faktor pendorong kerjasama negara ASEAN yang kedua, itu adanya perbedaan dan persamaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, nantinya perbedaan dan persamaan wilayah atau kondisi geografis ini akan menciptakan kerjasama yang menciptakan stabilitas regional, perdamaian, dan keamanan di antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga, faktor pendorongnya adalah perbedaan perkembangan teknologi. Nah, faktor pendorong perbedaan perkembangan teknologi diharapkan ini dapat saling memenuhi, saling melengkapi antar negara, di mana negara dengan teknologi sederhana
dapat memenuhi kebutuhan teknologi tinggi dengan mendatangkan peralatan teknologi dari luar negeri. Kemudian, yang terakhir, faktor pendorong yang terakhir yaitu perbedaan dan persamaan budaya. Nah, perbedaan dan persamaan budaya ini mendorong kerjasama dalam rangka melestarikan budaya. Perbedaan budaya dan persamaan ini nanti itu akan mendorong kunjungan wisata atau potensi wisata, di mana budaya-budaya unik dari setiap negara akan menjadi potensi untuk mendorong kunjungan wisatawan. Nah, ini adalah faktor pendorong kerjasama negara-negara ASEAN. Kemudian ada faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Untuk faktor penghambat, silahkan simak video berikut ini. Nah, itu tadi faktor penghambat terjadinya kerjasama negara-negara ASEAN. Kita sudah menjelaskan atau kita sudah belajar materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, interaksi antar negara-negara ASEAN itu adalah suatu hubungan timbal balik antar negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Kemudian, kerjasama adalah upaya menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Yang ketiga, faktor pendorong kerjasama negara-negara ASEAN terdiri dari yang pertama, perbedaan dan persamaan sumber daya alam, kemudian perbedaan dan persamaan wilayah atau kondisi geografis, yang ketiga perbedaan perkembangan teknologi, serta perbedaan dan persamaan budaya. Keempat, faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN diantaranya adalah ideologi negara, kebijakan politik, kebijakan proteksi, konflik, dan peperangan, serta perbedaan kepentingan. Nah, jadi inilah video materi kita pada kali ini. Kalian bisa mencari atau menelusuri lebih dalam, mengkaji lebih dalam materi ini dari berbagai sumber, dari buku, dari jurnal, atau dari internet, dan sumber terpercaya lainnya. Jika ada pertanyaan atau ada yang membingungkan atau ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh didiskusikan kepada ibu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Baiklah, sekian video kali ini, video materi kali ini. Ibu harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Jika berpergian, jangan lupa untuk mengenakan masker dan hindari kerumunan. Terima kasih.